Kamu presentasi. Oh, boleh bebas kan Pak? Maksudnya kayak yang pernah dipelajari di semester Ya, ini kan? iya. Gak harus yang tentang minggu lalu kan Pak? Ya, yang nggak harus tahun lalu lah. Oke, mulai. Semua Tentang etika semua bisnis perhatikan. dalam Semua pengambilan perhatikan. keputusan. Ketika bisnis dalam pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama itu ada pendekatan manfaat, yaitu alternatif setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan mana yang lebih beresiko rendah namun memiliki manfaat yang lebih tinggi. Kedua itu ada pendekatan individualisme. Maksudnya di sini itu adalah setiap individu dalam mengambil keputusan itu harus bisa memikirkan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketiga itu ada pendekatan hak-hak moral. Di sini maksudnya yaitu konsep etika yang memandang bahwa keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi manusia. Maksudnya keputusan yang diambil tidak memaksakan kehendak kepada seseorang. Yang keempat yaitu pendekatan keadilan, di mana konsep etika yang memandang bahwa keputusan yang diambil itu harus memiliki kedudukan yang seimbang bagi seorang individu ataupun kelompok. Keputusan itu merupakan sesuatu yang dirundingkan lalu akan dilaksanakan untuk ditemukan hasil penyelesaian dari suatu masalah. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan yang pertama mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah di sini maksudnya adalah mencari tahu atau mengetahui masalah yang ada dari sumber, penyebab hingga sejauh mana efeknya akan berakibat pada suatu perusahaan. Dari identifikasi masalah tersebut, baru bisa ditentukan keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua yaitu membuat daftar masalah. Masalah yang muncul bisa beberapa sekaligus terjadi. Misalnya di suatu perusahaan terjadi masalah di bidang produksi, SDM, atau pemasaran, atau sebagainya. Nah, dalam rapat biasanya akan dibahas bersama masalah-masalah tersebut dan akan dibuatkan daftar masalah dari setiap divisi supaya untuk ditinjau kembali. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Setelah masalah disampaikan dari setiap divisi, maka akan dianalisis dari daftar masalah yang telah dibuat tadi agar menemukan solusi dari beberapa masalah tersebut. Namun akan ditinjau mana yang kadar masalahnya mana yang paling beresiko tinggi pada perusahaan dan yang paling sulit maksudnya yang paling beresiko tinggi akan diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat ada alternatif keputusan. Di sini maksudnya akan dibuat beberapa alternatif keputusan untuk masalah tersebut yang kemudian akan dianalisis kembali mana yang manfaatnya lebih tinggi dan beresiko rendah sehingga didapatkan sebuah keputusan final. Lalu setelah membuat alternatif keputusan maka akan ada pengambilan keputusan. Setelah dinilai dan dianalisis, lalu akan diambil sebuah keputusan akhir untuk pelaksanaan keputusan tersebut. Namun setelah pelaksanaan keputusan akan ada evaluasi dari hasil pengambilan keputusan tersebut agar dilihat apakah keputusan tersebut itu
memiliki efektivitas yang tinggi atau akan sebaliknya. Jika sebaliknya, maka akan ditinjau kembali permasalahan tersebut untuk diambil keputusan berikutnya. Udah? Nah, itu aja, Pak.